soal bagaimana pilkada sudah selesai dan juga bahkan sudah dilantik, sudah retret, tapi juga ada beberapa daerah yang remedial. Kita akan ngobrolin itu semuanya barengan sama Detik News. Hari ini ada Indah Mutiara kami di sini. Halo, Tiara. Selamat sore. Is it the first time Tiara hadir di studio ini? Studio yang baru ya. Kasih nilai dong. Testimoni. Nilai Kutub Utara per 100 kali gitu ya, lumayan. Kutub Utara per 100 karena ding dong. Karena ya. Dingin Asli. sekali. Tapi ini kayaknya justru yang mau kita beritakan ini panas. Tiara. Karena nah kalau aku bilang ini remedial, yang diremedialnya siapanya ya? Karena kan ada pengulangan atau misalnya ya pilkada ya diulang lah ya, ada pemilihan ulang juga. Tapi yang diremedialnya itu apakah masyarakatnya yang harus pemilu lagi atau Bawaslu atau KPU gitu ya yang memang let this happen, baik itu sengaja pun tidak sengaja gitu. Iya. Ya, jadi kemarin itu baru saja Mahkamah Konstitusi membacakan putusan untuk 40 gugatan pilkada. Jadi memang sebelumnya kan kalau kita lihat, kita tarik ke belakang sendiri gitu ya, sedikit memang gugatan kan banyak tuh. Tapi kemarin tuh sudah sempat ada namanya putusan dismisal gitu. Jadi kayak kira-kira putusan selanya ini, maaf ya suaranya agak-agak gini ya, habis mantengin sidang. Agak-agak Ellie Goulding ya. Agak habis mantauin sidang gitu ya. Siap. Nah sebagian besar dari gugatan pilkada tuh sebenarnya bisa disebutnya apa ya, gugur gitu lah, kandas gitu gugatannya. Karena sama MK dibilang oke, ini nggak lanjut gitu kan. Ada beberapa alasannya kenapa nggak memenuhi, tapi cukup banyak yang nggak lanjut gitu ya. Makanya yang nggak lanjut kan kemarin kepala daerahnya sudah ada penetapannya gitu kan. Sehingga kemarin sudah dilantik dan sudah ada retret itu. Nah jadi dari sejak putusan dismisal itu gugatan yang lanjut ke pembuktian tuh sisa 40. Jadi sisa itu 40. Sebenarnya bukan angka yang sedikit dong. Sebenarnya tuh tapi sebenarnya kalau dibandingin ya zaman dulu atau gimana sekarang sebenarnya bisa, karena ini baru pertama kali serentak sebenarnya, tapi bisa dibilang sebenarnya sedikit gitu sebenarnya untuk jumlah pilkada serentak yang seluruh wilayah Indonesia gitu ya. Dengan hanya menyisakan 40 gugatan yang lanjut ke pembuktian, sebenarnya itu bisa dibilang tidak banyak gitu ya, kalau nggak bilang sedikit. Nah, jadi dari 40 itu macam-macam lah, ada yang tentang syarat calonnya, tentang saya ada temuan dugaan kecurangan dan segala macamnya, sampai akhirnya hari Senin kemarin dibacakan putusannya. Dari yang dibacakan itu ada sekitar kalau nggak salah ada 14 yang akhirnya ditolak oleh MK gitu ya. Nah sisanya itu ada yang putusannya macam-macam. Ada yang harus melakukan pencoblosan ulang gitu. Pencoblosan ulang baik itu di seluruh TPS di wilayah itu gitu ya. Wilayah itu di kabupaten atau kota tuh ada yang cuma di sebagian, di beberapa TPS saja. Jadi nggak semuanya nggak semuanya gitu. Ada juga yang misalkan calonnya didiskualifikasi gitu. Calonnya didiskualifikasi. Si pemenang ini maksudnya didiskualifikasi. Ya, misalkan si pemenangnya atau yang bisa yang calon kepalanya atau yang wakilnya gitu didiskualifikasi gitu. Nah, ini yang jadi macam-macam alasannya. Ada yang misalkan dia didiskualifikasinya karena terkait status terpidana gitu ya. Jadi memang ada aturan di KPU kan, misalkan apakah dulu kan sempat ramai apakah mantan napi gitu ya atau mantan terpidana boleh maju pilkada. Nah itu tuh ada beberapa syarat ya, misalkan harus sudah 5 tahun setelah kasusnya atau harus mengumumkan statusnya sebagai terpidana gitu-gitu. Jadi secara administratif ada. Dia udah Jadi teranulir gitu misalkan ada beberapa misalnya terpidana boleh maju tapi dengan syarat A, B, C, D banyak gitu. Nah ternyata jadi dia sebenarnya sudah diloloskan oleh KPU sehingga bisa bertanding di pilkada, tapi memang kemudian ya mungkin pihak lainnya merasa lah dia kan sebenarnya nggak memenuhi nih syarat administrasi, jadi digugat dan ke MK dikabulkan dan akhirnya oleh gugatannya. MK dikabulkan gitu. Ada yang tadi itu kan misalkan soal status terpidananya, nih baca contekan dikit nih ya. Boleh silakan. Soal status terpidananya, ada juga yang misalkan terkait misalkan ijazah gitu. Ada yang ternyata MK menyatakan itu terbukti kalau ijazahnya palsu gitu, Ya atau ampun, ternyata cuman dia alamat ya Mbak yang ternyata dia nggak tamat SMA gitu. Ada juga yang gitu. Tapi dia ngelihat, sorry gue potong dikit.
ngelihat syarat-syarat administratif itu yang sebelumnya harusnya sudah dilihat sama KPU atau Bawaslu, artinya itu di mana miss-nya? Nah, ya, jadi kan betul karena MK kemudian anggapannya mendiskualifikasi calon itu karena syarat, misalnya syarat administrasi dan syarat-syarat yang lain memang sorotan, dan itu mengakibatkan harus karena calon didiskualifikasi berarti entah harus mulai dari pendaftaran dibuka lagi atau harus pencoblosan ulang lagi gitu kan. Nah, menjadi sorotannya tadi kepada KPU dan Bawaslu gitu, karena ini berarti kan prosesnya dari awal gitu. Bagaimana proses saat pendaftaran hingga meloloskan calon tersebut gitu. Makanya ada beberapa sorotan dari misalkan dari DPR gitu ya, dari Komisi 2 DPR yang memang bermitra gitu kan, bahwa KPU harusnya lebih teliti gitu. Atau misalkan harusnya ini menjadi seleksi KPU terutama di tingkat kabupaten, kota itu juga harus lebih selektif gitu, supaya memang hal-hal seperti ini nggak terjadi gitu. Karena ini kan berarti MK memutuskannya problemnya ada di sejak pendaftaran, sejak meloloskan calon gitu. Bukan kayak gara-gara ada kecurangan atau gimana ya? Ya, ada juga memang sebenarnya beberapa gugatan yang memang karena ada kecurangan itu tadi gitu. Jadi ada di salah satu daerah misalkan saat pembuktian itu si penggugatnya mempersoalkan ada surat suara yang tercoblos gitu, dan tercoblosnya banyak di satu titik yang sama, jadi kayak dicoblos barengan gitu loh, sederet sekalian gitu. Ini serentaknya benar-benar seserentak gitu ya, cerek gitu. Jadi itu karena dugaan kecurangan itu yang diadukan, kemudian oleh MK dikabulkan gitu. MK mengabulkannya adalah pencoblosan ulang di kalau nggak salah 21 TPS, jadi nggak semuanya, tapi di TPS yang terbukti gitu. Jadi memang ada beberapa yang kasus seperti itu gitu, tapi karena banyak juga yang tadi problemnya karena calonnya didiskualifikasi, calonnya dari proses seleksinya di awal gitu. Kalau misalnya nih yang terdiskualifikasinya hanya salah satu dari dua misalnya wakilnya aja gitu, itu akan seperti apa Mbak? Itu kita cek lagi KPU, harusnya sih memang berarti entah ya dia mendaftarkan lagi gitu kan, jadi prosesnya agak-agak setengah diulang lagi gitu ya. Jadi masyarakat di sananya pun berarti harus coblosan ulang lagi gitu. Coblosan ulang dengan calon yang tentunya memenuhi syarat gitu. Jadi tidak secara otomatis gugur dua-duanya atau gugur sepasang ya Mbak, hanya salah satu aja. Gitu. Tinggal ganti pasangan aja gitu jadinya. Atau gimana tadi tergantung nih proses di sana. Kayak gimana? Ada juga yang menarik sebenarnya yang salah satu fenomenanya di Banjarbaru. Sempat kayak waktu itu kita di Detik Sore bahas MK sempat bahas itu juga. Jadi di Banjarbaru kan calonnya 2 pasang tuh. Nah, yang salah satu tuh sebelum coblosan dia itu didiskualifikasi nih karena adalah problem dugaan kecurangan dan yang lain-lain, calonnya didiskualifikasi. Tapi karena surat suaranya itu sudah dicetak juga, jadi kan kalau calon di daerah lain misalnya ada calon tunggal kan, calon tunggal sama kota kosong. Kan, ya. Nah, kalau yang ini karena dia didiskualifikasi di tengah-tengah, jadi tetap ada 2 pasangan itu gitu. Karena waktunya udah nggak seperti lagi buat cetak surat suara baru foto 2 pasangan nama itu, tapi coblosan ke calon yang didiskualifikasi lebih banyak. Itu lebih banyak dibanding lawannya sebenarnya. Jadi si pemilih ini lebih banyak nyoblos surat itu dibanding lawan, tapi dianggap tidak sah karena udah didiskualifikasi kan. Jadi diulang lagi. Nah, jadi waktu itu di Banjarbaru itu menjadi fenomena ketika suara tidak sah itu lebih besar dibanding suara pemenangnya. Nah, itu akhirnya kan digugat ke MK. Akhirnya sama MK putusannya adalah harus coblosan ulang dengan mengganti yang tadinya yang didiskualifikasi itu jadi kota kosong gitu. Jadinya tetap harus diulang di Banjarbaru. Nah, apabila terjadi di Banjarbaru yang menangnya adalah kota kosong, nanti balik lagi boleh yang dulu lagi. Tuh ada aturannya, entah yang kalau nggak salah dibuka pendaftaran baru, ada yang ditunda sampai ada PLT-nya gitu, ada mekanismenya lagi kalau kota kosong yang tapi ada potensi juga milih ulang lagi kan, maksudnya membuka pendaftaran baru kalau kemudian milih lagi. Iya, kalau kota kosong yang menang. Iya, bisa juga. Makin panjang lagi bisa tuh panjang itu kalau di Banjarbaru. Jadi orang-orang Banjarbaru, putra-putra daerah Banjarbaru mungkin ada kepingin gitu ya untuk memimpin Banjarbaru, bisa deh tuh. Nah, ini berarti di totalnya ada 24 daerah yang harus ada pencoblosan ulang ya, gitu. maupun sebagian maupun total seluruh TPS sebagian gitu ataupun seluruh TPS, dan itu tersebar jadi ya yang
timelinenya nih nanti KPU akan mengatur timelinenya kapan akan coblosan ulangnya dan kemudian berarti kan ada anggaran baru yang dikeluarkan gitu. Sebenarnya harusnya biasanya KPU tuh udah punya pos-pos anggarannya memang untuk kalau misalnya memitigasi hal-hal gini kalau ya. ada coblosan ulang seperti ini. Tapi itu udah diulang lagi, ada pencetakan logistiknya baru, surat suaranya baru lagi. Nah, tinggal gimana di daerahnya gitu kan, daerah-daerah udah lewat kan hype pilkadanya udah lewat. Orang-orang masih pada mau ke TPS enggak tuh ya? Itu problemnya orang-orang Iya yang lain udah dipimpin kepala daerah baru, ya gue masih nyoblos nih gitu, nyoblos lagi. Iya. Gitu. Nah bahkan sebetulnya juga para ya pemimpin daerah yang baru ini udah pada retret juga gitu, udah dilantik juga. Nah apa kabar nih dengan daerah-daerah yang masih belum punya kepala daerah baru Mbak? Jadi siapa yang memimpin? Jadi memang saat ini kan kalau kayak kepala daerah yang udah dilantik sekarang, sebelumnya juga sebelum ada kepala daerah yang baru kan biasanya ada PJ ya, ada PJ di masing-masing daerahnya gitu kan. Ya berarti kemungkinan entah PJ-nya diperpanjang atau ada kebijakan-kebijakan lain dari pemerintah gitu. Ya yang pasti sambil menunggu proses pencoblosan ulang ini gitu. Dan pemerintah juga kan tadinya kan memang ini ya, pemerintah sempat mau apakah pelantikannya harus serentak atau enggak gitu kan. Yang akhirnya jadinya ya nggak serentak semuanya gitu. Kemarin tetap banyak tapi ada sisanya nih yang ini gitu. Karena memang ya sebenarnya udah bisa diprediksi juga sih pasti ada yang coblosan ulang gitu. Dan coblosan ulang pasti prosesnya panjang, nggak bisa secepat kemarin putusan terus langsung mau coblosan kapan, nggak bisa gitu kan. Tapi meskipun mereka nanti akan telat dilantiknya begitu, periode jabatannya tetap sama kan berakhirnya? Nah harusnya sih kalau ini ya mereka kalau diatur kan udah harus 5 tahun, emang beneran ngenep 5 tahun gitu ya. Jadi ya harusnya tidak berkurang sih, harusnya tidak berkurang. Oh berarti tetap mundur nanti ya, tetap ada yang gak serentak ke depannya gitu. Ya. Nah makanya agak susah dong. Iya. Jadi kuotanya sesuai dengan kuota penggunaan kayak token ya. Jadi kayak hari ini mulai, ya nggak bisa dong dikurangin. Memang dihitungnya 5 tahun bersih dari mulai. Pertanyaan gue juga tadi menyangkut soal kesalahan-kesalahan administratif tadi yang miss gitu, katakanlah itu disebut miss sama KPU atau Bawaslu. Lantas ada nggak sih responsibility dari KPU atau Bawaslu karena kelalaian tersebut? Apakah dapat hukuman atau apa gitu responsibility-nya? Nah, ini tadi kan juga ada beberapa komentar ya dari anggota DPR gitu ya. Salah satu yang berkomentar juga, wah nih harusnya ada DKPP, bergerak DKPP tuh itu yang dia menerima aduan soal etik gitu terkait penyelenggara pemilu terkait KPU atau Bawaslu gitu. Wah ini harusnya DKPP juga mengusut nih gitu kan. Kenapa di KPU daerah ada yang ini misalnya meloloskan calon yang ternyata tidak sesuai administrasinya seperti itu. Jadi kita lihat juga aja sih apakah ini akan bergulir panjang gitu ya. Selain ke MK apakah juga akan bergulir di DKPP gitu kan. Apakah akan ada ya menunggu aduannya aja atau ya ini bisa jadi evaluasi di DPR juga gitu. Bagaimana DPR kan pasti biasanya ada rapat dengan mitranya ya, KPU termasuk. Apa ini juga jadi materi yang untuk evaluasi nanti saat rapat di DPR. Karena memang juga ada beberapa kasus yang sebetulnya bisa diantisipasi lah ya gitu. Tapi malah terupnya itu justru pada saat setelah ada gugatan gitu. Karena biasanya menggugat kan dari pihak rival ya Mbak ya? Iya biasanya. Gitu. Tapi meskipun ada katakanlah harusnya bisa diantisipasi segala macam, tapi negara kita tuh kayaknya terlalu besar gitu untuk dilaksanakan pemilu sebesar ini, sebanyak ini dalam satu waktu yang bersamaan. Gimana Ti? Apakah sudah ada kritik dari awal sebenarnya kayaknya nggak akan mungkin deh bisa menjalankan pemilu serentak ini dengan sukses gitu semuanya dalam waktu bersamaan? Nah sebenarnya memang beberapa waktu yang lalu juga sempat muncul kan misalnya usulan-usulan gitu ya. Kayak misalkan bukan pemilunya misalnya pemilu skala nasional dan daerah misalnya gitu. Jadi kayak pilkada yang di daerah itu dibarengin sama DPRD aja, yang nasional DPR sama ini pemerintah sendiri gitu. Kayak gitu jadi dipisah gitu. Ada juga misalkan usulan yaudah serentak tapi jangan di tahun yang sama. Kali ini kan kita gitu ya pemilu yang kemarin Pilpres Pileg 2024, pilkada juga 2024 gitu.
ada yang usulannya jangan di tahun yang sama nih gitu. Jadi sebenarnya usulan wacana itu sudah muncul gitu kan. Tinggal bagaimana nanti ya para pembuat kebijakan ini merumuskannya gitu, dan mereka juga harus mau menampung aspirasi atau masukan yang seperti ini gitu. Dan DPR sendiri, pemerintah kan juga nggak salah lagi mereka menyusun ini, adalah istilahnya kodifikasi atau apa, gabungan lah undang-undang terkait pemilu gitu, terkait politik gitu, supaya nyambung gitu, nggak kepisah-pisah gitu. Nah mudah-mudahan ya evaluasi dari pilkada serentak ini kan pertama kali gitu ya dilaksanakan di Indonesia. Evaluasi pilkada serentak ini masuklah dalam mereka menyusun kebijakan atau aturan yang baru itu gitu kan, supaya ketemu titik temunya tuh gimana supaya bisa dapat supaya efisien, efektif gitu ya. Tapi juga tidak tidak mengorbankan atau berantakan kemana-mana. Seru ya. Benar. Kita nantikan. Karena pasti ya evaluasi ada terus ya Mbak ya. Terutama juga memang walaupun sebetulnya tahun ini tadi sempat dinyatakan bahwa yang mengulang gitu ya, atau jumlah gugatan yang remedial atau jumlah gugatan tuh enggak sebanyak sebelumnya gitu. Tapi kalau boleh flashback dikit Tiara soal kenapa sih waktu itu awalnya pemerintah dan DPR sepakat untuk ini dibikin waktunya bersamaan aja sama pemerintah pusat gitu. Salah satu alasannya dulu supaya memang jadi kayak dulu kan misalkan DPRD itu pemilunya barengan, pileknya barengan pemerintah gitu kan ya. Jadi masa periodisasi DPRD itu nggak sama kepala daerah gitu. Oh jadi kayak beda gitu. Periode jadinya. Beda periode buat penganggaran, buat juga dari pemerintah pusat juga beda gitu. Periodisasi dengan daerah-daerah tuh lah dia udah mau akhir jabatan, ini ada presiden baru gitu atau ada gubernur baru, tapi ini bupatinya udah mau selesai masa jabatan ya, kayak gitu-gitulah. Jadi muncul serentak. Gitu. Jadi biar nggak ribet nanti di depan udah kita samain aja semuanya gitu ya. Garis startnya ujung-ujungnya nggak juga. Pada akhirnya nggak. Tapi tadi kata Tiara belum tentu juga nanti ini akan benar-benar 5 tahun nanti kita dilihat lagi. Nah nggak tahu nih makanya apakah bakal ada evaluasi perubahan nggak tahu juga kita. Iya. Kalau misalnya akan ada pencoblosan lagi, pemilihan ulang lagi, udah dikabarin belum Mbak akan paling cepat kapan gitu? Sejauh ini belum ada sih, kebaikan KPU di daerah dan juga KPU pusat masih menyatakan kita akan koordinasi dulu dengan daerah, masing-masing daerah itu gitu kan. Jadi koordinasi untuk menentukan saya timelinenya gitu, kapan misalkan kalau apakah yang misalkan cuman di beberapa TPS bisa langsung misalkan gitu ya, atau misalkan yang disuruh nunggu dulu yang diskualifikasi gitu, mungkin mereka masih harus merapat. Kayaknya tadi pakai mau ada rapat atau ada konvers lagi terbaru. Iya. Ini terutama buat daerah yang TPS-nya semuanya harus melakukan pemungutan suara ulang di Bovendigul, Pasaman, sama Tasikmalaya ya. Banyak lah itu. Ramai jadinya ya di. Semangat deh buat semua teman-teman. Gue yakin pasti kayak yang kemarin dari teman-teman KPU Bawaslu yang udah capek ngurusin serentak. Nyoblos dong udah. Nyoblos juga. Gitu. Nyoblos juga. Masalahnya sekarang kalau udah nyoblos udah ada buktinya, nggak ada diskon lagi. Nggak ada promonya. Udah nggak ngetren lagi dapat promo habis nyoblosnya ya.